UGM bongkar bisnis ijazah. Jokowi hanya ujung dari gunung es? Dunia pendidikan kita sedang diuji. Panggung politik nasional diguncang kontroversi yang tak kunjung usai. Dan kali ini, nama besar Universitas Gadjah Mada, kiblat ilmu pengetahuan negeri ini, berada di pusat badai. Sebelum kita selami lebih jauh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi. Opini kalian sangat berharga. Di kolom komentar, tag 3 orang teman yang harus menonton ini. Kita butuh banyak pikiran cerdas untuk membongkar semua ini. Rektor UGM, Ibu Ova Emilia, baru saja membuat pernyataan yang menggemparkan. Di satu sisi, ia dengan bangga menjamin bahwa proses pendidikan dan ijazah seorang Joko Widodo adalah sah adanya. Tapi di sisi lain, pernyataannya justru menuai lebih banyak tanda tanya daripada jawaban. Dengar baik-baik ini, UGM dengan tegas menyatakan, tugas kami selesai ketika ijazah kami berikan. Keaslian ijazah yang beredar di masyarakat, itu bukan tanggung jawab kami lagi. Seketika itu juga muncul pertanyaan besar. Jika suatu hari nanti ditemukan dokumen yang tidak sesuai dengan arsip UGM, siapa yang bertanggung jawab? Alumninya kah? Atau ada pihak lain yang bermain? Ini bukan lagi soal satu orang. Ini soal sistem. Ini soal integritas seluruh alumni UGM. Jika pernyataan ini menjadi standar, maka siapapun bisa mencetak ulang, memodifikasi, atau bahkan memalsukan ijazahnya sendiri. Dan UGM akan bersikap hands off. Setuju atau tidak? Beri komentar kalian. Ini membuat kita bertanya-tanya, apakah ini bentuk pembelaan halus? Atau justru pengakuan terselubung bahwa ada sesuatu yang tidak beres? Menurut kalian, apa motif dibalik pernyataan lempar tangan ini? Tulis tebakan terliar kalian di komentar. Dan lihatlah ironinya. Di saat yang bersamaan, kampus yang sama menunjukkan sikap yang sangat berbeda terhadap narasumber kritis. Seorang Rocky Gerung yang diundang secara resmi tiba-tiba diusir dari ruangan dengan alasan yang tidak masuk akal. Lampu dimatikan, acara dibubarkan. Ini bukan lagi sikap akademis. Ini sudah seperti operasi intelijen. Ini menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Takut pada apa? Takut pada analisa. Takut pada pertanyaan kritis. Atau takut pada kebenaran yang suatu saat bisa terbongkar. Pernyataan UGM ini bagai pisau bermata dua. Di permukaan, mereka membela seorang alumni. Namun di kedalaman, mereka justru membuka kotak Pandora tentang betapa rapuhnya sistem verifikasi dokumen kita. Mereka seolah berkata, kami hanya mencetak urusan keaslian di tangan kalian. Ini bukan jawaban, ini pengalihan. Jadi, di mana letak kebenaran sebenarnya? Apakah kita hanya disuguhi narasi yang dipilih-pilih? Sudah saatnya kita berhenti menerima informasi mentah-mentah. Inilah saatnya untuk bertindak. Desak para pemegang otoritas untuk transparan. Tuntut kejelasan, bukan kata-kata berbelit. Share video ini ke semua grup media sosial kalian. Kita perlu amplifikasi suara ini. Di kolom komentar, tulis kata kunci #UGM Transparan jika kalian mendukung gerakan untuk menuntut kejelasan absolut dalam kasus ini. Kebenaran bukan milik segelintir orang. Kebenaran adalah hak semua rakyat Indonesia. Terima kasih telah menjadi penonton yang kritis, bukan sekadar penonton biasa. Jika video ini menginspirasimu, jangan ragu untuk like, subscribe, dan share. Follow juga akun media sosial kami untuk konten-konten kritik sosial yang lebih mendalam. Bersama, kita bisa jadi bagian dari perubahan menjadi lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bersatu, kita bangga jadi bangsa Indonesia.